Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella Pramesti. Saya dari kelas 10 Duta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan lingkungan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan, serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Lingkungan yang seimbang adalah lingkungan yang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Lalu, apa sih itu daya lenting? Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang. Dan apa sih itu daya dukung? Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang biak secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Adapun beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, dan penerapan intensifikasi pertanian. Dan adapun beberapa faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau proses berubahnya tatanan lingkungan oleh aktivitas manusia atau oleh proses alam, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan yaitu berupa limbah. Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifatnya, bahan pencemar dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu biodegradable atau yang dapat terurai, dan non-biodegradable atau yang tidak dapat terurai. Biodegradable adalah limbah yang dapat diuraikan baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia. Contohnya yaitu seperti limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Sedangkan non-biodegradable adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh dekomposer. Keberadaan limbah ini sangat membahayakan. Contohnya seperti timbal, merkuri, dan plastik. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme dan zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air di tempat tersebut. Penyebab pencemaran air diantaranya yaitu pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, dan laut, dan pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai seperti air bekas cucian ataupun air kamar mandi, serta penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan pada manusia secara umum, dan menurunnya kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, diantaranya kendaraan bermotor dan aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik penghasil sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap.
Pencemaran sekunder yaitu pencemaran yang terbentuk dari pencemar-pencemar di atmosfer. Contohnya gabungan dari sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air yang akan menghasilkan asid sulfurik. Selanjutnya, pencemaran tanah atau darat adalah keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah terurai. Limbah industri yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah pertanian yaitu seperti pestisida atau DDT yaitu diklorodifenyl trichloroethana yang sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5 jenis yaitu limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air penyuci, limbah deterjen, dan air yang telah dibuang. Mereka sangat berbahaya bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, yang ditemukan di rumah tangga, lokasi industri, dan komersial. 5 jenis utama sampah padat yaitu kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan kaleng. Limbah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Jenis limbah ini biasa ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu, mereka akan terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Limbah daur ulang yaitu semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, dan sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk ke dalam kategori ini. Dan limbah berbahaya yaitu mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif, serta dapat menimbulkan ancaman yang signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Limbah berbahaya khusus yaitu meliputi e-waste, limbah medis, dan limbah radioaktif. Limbah e-waste adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia ataupun hewan dan biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Limbah medis dapat menular dan beracun atau mengandung bakteri dan mikroorganisme berbahaya termasuk yang kebal obat. Dan limbah radioaktif adalah limbah yang mengandung bahan radioaktif. Pengolahan limbah radioaktif berbeda secara signifikan dari limbah lainnya. Sekian penjelasan tentang materi perubahan lingkungan dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.